Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 dengan nama-nama yang tertera ingin mempresentasikan materi diagram Pareto mata kuliah manajemen operasi. Latar belakang masalah. Salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh sebuah industri adalah bagaimana mengelola sebuah mutu dari suatu produk. Untuk menjaga perbaikan mutu yang baik, maka diperlukan filosofi untuk menghadapi masalah. Apalagi masalah muncul dari suatu produk dalam bentuk defek. Untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk defek tersebut sangat penting untuk melakukan klarifikasi pola distribusi dan menentukan penyebab utama defek tersebut. Jika penyebab utama defek dapat diidentifikasi, kita dapat menghilangkan hampir dari seluruh masalah defek itu sendiri, yaitu dengan memusatkan perhatian pada penyebab-penyebab utama ini. Oleh karena itu, alat klarifikasi pola distribusi yang diperlukan yaitu diagram Pareto, di mana Pareto dapat merepresentasikan formula distribusi. Kira-kira apa aja sih tujuan pembahasannya? Yuk kita simak. Yang pertama, untuk memahami diagram Pareto. Yang kedua, untuk memahami penggunaan diagram Pareto. Yang ketiga, memahami langkah-langkah pembuatan diagram Pareto. Dan yang terakhir, memahami teknik untuk klarifikasi pola distribusi dan menentukan penyebab utama. Analisis Pareto merupakan teknik yang sederhana yang membantu kita dalam memilih perubahan tindakan yang akan kita ambil secara efektif. Analisis Pareto diambil dari nama ahli ekonomi Italia Vilfredo Pareto yang pada akhir abad ke-19 mengadakan riset tentang distribusi kemakmuran. Aturan ini dinilai sebagai ide yang paling penting karena jika 80% masalah dapat diidentifikasi, maka dapat diputuskan apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah tersebut. Analisis Pareto adalah metode analisis berdasarkan pada konsep bahwa 20% dari variabel dalam analisis bertanggung jawab atas 80% dari hasil. Analisis Pareto telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali mutu untuk menangani kerangka proyek. Diagram Pareto dibuat berdasarkan statistik dan prinsip bahwa 20% penyebab bertanggung jawab terhadap 80% masalah yang muncul atau sebaliknya. Keberhasilan penggunaan diagram Pareto sangat ditentukan oleh partisipasi personal terhadap situasi yang diamati, dampak keuangan yang terlihat pada proses perbaikan situasi dan penetapan tujuan secara tepat. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis Pareto yaitu: yang pertama, buatlah daftar masalah yang sedang dihadapi atau pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua, jika memiliki banyak masalah, kelompokkan sesuai besar kecilnya. Yang ketiga, berikan skor yang tepat untuk masing-masing kelompok. Yang terakhir, selesaikan kelompok yang mempunyai skor yang paling tinggi. Penyusunan diagram Pareto ada 6 langkah, yaitu menentukan metode atau arti dari pengklarifikasi data, misal berdasarkan masalah, penyebab, jenis, ketidaksesuaian, dan sebagainya. 2. Menentukan satuan yang digunakan
untuk membuat urutan klarifikasi tersebut, misal rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. 3. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Empat, merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. 5. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. 6. Menggambarkan diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan klarifikasi masing-masing masalah. Studio kasus Rock Hotel di Bali baru saja mengumpulkan data dari 75 keluhan pada generasi manajer selama bulan Oktober. General Manager memutuskan untuk menyiapkan analisis Pareto pada keluhan tersebut. Data yang disediakan adalah melayanan kamar, 54 keterlambatan pendaftaran, 12 jam buka kolam renang, 4 harga minibar, 3 dan lain-lain. 2 diagram Pareto yang ditunjukkan mengindikasikan bahwa 72% panggilan merupakan hasil dari satu sebab, yakni melayani kamar. Keluhan utama akan dapat dihilangkan saat satu penyebab ini diperbaiki. Analisis Pareto mengindikasikan masalah mana yang dapat menghasilkan pengembalian tertinggi. Hard Rock Hotel mendapati hal tersebut saat mencoba mengumpulkan data dari 75 keluhan pada General Manager selama bulan Oktober. Penyebab terbanyak yaitu pelayanan kamar. Analisis Pareto menunjukkan bahwa 72% keluhan yaitu pelayanan kamar. Dengan informasi ini, Hard Rock Hotel akan memperbaiki kinerja pelayanan kamar. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, untuk mendapatkan klasifikasi masalah diperlukan beberapa tool analisa lainnya. Adapun bila masalah diselesaikan hanya menggunakan diagram Pareto, tidak memungkinkan karena Pareto hanya alat untuk mengklasifikasi atau untuk mengetahui pola distribusi masalah. Dan sarannya adalah, untuk menguji kevaliditasan diagram Pareto perlu menggunakan tool analisa lainnya karena Pareto diagram tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai diagram Pareto. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.